malam semua, selamat malam. Bandung hadir, suhu panas menembus IHSG. Halo Cinopi. Kita lihat kondisi di luar dulu. Dow Jones, Nasdaq belum buka. Eropa juga belum buka. Dow Futures merah. Fix juga naik terus. Bagaimana dengan kripto? Kripto ya sosok merah juga. Oke. Langsung nonton dari Jepang. Waduh, konnichiwa, jauh banget. Market tuh dia bikin gak enak badan dari kemarin sih buat gak enak badan. Ya, market lagi boring. Gak boring sih. Oke, jadi gini. First of all, I feel you. Market memang lagi gak enak banget. Lot of sell off yang terjadi, bisa dikatain sell off-nya tuh lebih mengarah ke kayak udah kayak panic selling gitu. Atau ada redemption, what else, whatever itu saya nggak tahu hal pastinya. Tapi yang pasti saat ini ya, USD udah menyentuh level tertinggi. Even ini sejak kapan cuy? Tertinggi pernah di 5% USD itu. Jadi USD itu di tahun 2008 kita tuh saat ini USD itu mendekati ke level krisis. Mendekati level krisis 2008. Nah, bayangkan. Jadi level-level bonds US itu enggak level-level sekarang. Jadi agak memang ini memberi kepanikan ke market. Kemudian kita lihat harga oil. Nah, oil ini koreksinya to be honest memang udah agak-agak mendekati bottom sih. Jadi koreksi dari oil itu udah mendekati areal demand. Jadi harapan saya sih di 80 itu rejection. Jadi begitu ada rejection di 80, di situ ada peluang indeks kita juga bakal rebound ketika oil itu mulai rebound. Jadi proxy dari indeks kita itu kan adalah komoditas. Jadi begitu komoditas koreksi, indeks kita itu most likely bakal kena hit. Nah, yang saya sedikit aneh itu sebenarnya kalau kita lihat indeks hari ini ya, indeks di Asia, Hong Kong itu mencetak new high, Singapura juga mencetak new high. Sementara kita begini. Jadi sadly to say IHSG nggak bisa ngelewat 6.900. Pola head and shoulders itu masih kebentuk dan masih ada potensi IHSG menuju MA200. Jadi I don't still have a bullish view di IHSG. Masih bearish. Nggak bearish amat sih, masih koreksi dengan level koreksi itu 68 sampai 6780. Jadi mungkin ini udah dites 2 kali, 6920 nggak bisa lewat. Jadi ada potensi koreksi lagi menyusul harga oil yang saat ini juga terkoreksi. Yang harapan kita kalau harga oil terkoreksinya itu nggak lewat dari 80 lah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat foreign sebenarnya di IHSG itu dikatakan exit amat enggak, masih sosok. Yang paling gede itu kemarin exitnya, 3 hari 4 hari sebelumnya tuh masih oke. Jadi IHSG view saya adalah koreksi sampai ke MA200. Di MA200 baru kita bisa mulai rebound tuh, karena kita udah confirm ada bearish pattern kejadian. So I'm so kayak I feel lah market porto saya juga 3 hari belakang kacau. Trailing stop loss, trailing stop loss, entry lagi di bawah masih lagi turun, entry lagi masih lagi turun. Ya, to be honest likely beruntungnya saya masih ikut IPO burn, jadi ada sedikit alokasi dana saya yang di
IPO-in, nggak di tradingin gitu. Karena trading susah banget nih sekarang nih. Nah, kemudian I saw that market saat ini kan koreksinya itu kebanyakan ke saham-saham yang kemarinnya kenceng. Apa itu? Saham-saham coal, saham-saham oil, itu koreksinya kenceng. Memang hari ini BRPT rebound, Medco juga rebound, tapi yang kemarin koreksi paling dalam itu salah satunya mereka. Jadi coal juga koreksinya lumayan dalam. Jadi saham-saham coal, saham-saham oil yang koreksi hari ini dan kemarin itu pindah ke saham-saham defensif. Saham-saham defensifnya itu big banks, kemudian consumer. Nah, kita coba lihat salah satu big banks yang paling populer mungkin Bank Mandiri ya, karena dia create all time high terus nih. Nah, hari ini nih koreksi nih, dia nggak bisa ngelewat titik all time high-nya, yaitu di 6150. Berarti kemarin tuh false break hitungannya. Nah, Bank Mandiri nih kalau besok masih Senin nanti koreksi itu di 6000 5800 tuh menarik tuh. Karena foreign itu kalau kalian perhatiin ya, dari 9 Agustus sampai sekarang itu average foreign kalau di kalkulasiin yaitu di kurang lebih 5900, di bawah 6000 sedikit. Nah, jadi di bawah 6000 sampai 58 untuk kolek Bank Mandiri menarik. Jadi dia ada pattern ascending triangle di mana pola ini berpotensi memberikan target upside sampai 6.600. Ya, 6.600 itu artinya 10% sih. Nggak gede, tapi untuk ukuran big banks ya lumayan lah ya. Jadi saham-saham defensif kayak BNI juga ini foreignnya aktif banget di bank BNI. Nah, kalau disuruh beli di berapa ya aku sih terus terang agak bingung. Udah di level segini. Tapi ya ini arahnya untuk Bank BNI adalah dia nge-create sebuah penan nih, sebuah areal konsolidasi di atas. Karena foreign yang ngumpulin dari 22 September sampai sekarang ya average mereka itu September, Oktober. Ini nggak salah datanya nih. Kok begini? Halo? Kok datanya begini ya? Sorry, saya restart dulu ya. Ini datanya lagi ngaco nih. Ini udah bener nih. Nah, level-level ya kalau dari 25 September lah lebih fair ya. Kita ambil dari 25 September sampai sekarang ya level-level. Loh, kok begini sih? Nggak salah ya angkanya ya? Wah, ini ngaco nih. Oh, sorry, ini udah stock split ya. Aduh. Iya, ini udah stock split, sementara data ini belum stock split, jadi aku belum bisa lihat deh. Iya, hari ini udah stock split, udah 5.000. Ya mungkin di level-level 5.150 sampai 5.100 sampai 5.000 itu BNI oke lah. Kemudian BCA. Nah, BCA nih menarik nih. Jadi BCA kan mulai koreksi nih. Sebenarnya di sini tuh juga udah ada nih racing wedge. Target racing wedge sebenarnya itu ke 9.000 ke bawah. Di sini juga ada gap besar nih. Jadi kalau ngincer BCA di sini, saya cukup yakin nih ya. Kalau BCA terkoreksi nih sampai ke sini nih, chance reboundnya tuh gede banget. Dari 9.000 sampai 8.500 lah. Nah, dengan target balik ke 9.400, yaitu artinya berapa poin itu? 900-an poinnya, 7-8% BCA kalau kalian sabar. Oke. Jadi koreksi 2 hari kemarin ada foreign taking profit. Good, itu bisa dimanfaatin, yaitu mulai dari MA 200 dari 8.900-an sampai 8.500 sekarang. Jadi untuk saat ini memang kalau mau trading ya harus disiplin, karena market bergerak volatil. Kalau mau lebih aman, cicil-cicil saham yang defensif kayak big banks. Nah, kemudian kayak aku tuh suka tuh hari ini tuh Mayor, MYOR. Nah, ini kan cakep kan, kayak ini kalau nggak, ini aku ada suruh beli nih Mayora nih
dari 2650-an gitu ke bawah sampai 25 sebenarnya juga oke, hitung-hitung false break. Nah, targetnya tuh 3.000 untuk Mayora. Nah, jadi di saat komo koreksi, saham-saham kayak consumer goods itu menarik. Selain karena cost mereka rendah, ini juga saham-saham defensif. Nah, belakangan Unilever juga naik tuh. Nah, kalau dibilang akumulasi sih ya nggak gede-gede amat, tapi nggak jelek-jelek amat juga. Nah, Unilever yang bergerak reversal begini ya, ini kalau dia bisa nutup sampai nutup gap yang di sini kan lumayan nih. Nah, jadi masih ada peluang nih. Nangkepnya di mana? Berhubung ini udah dekat resist, agak-agak resiko nih. Nah, lebih baik dari titik terendah ini sampai titik ke sini, average market tuh berapa sih? Kan 4 Oktober. Nah, kita tarik dari 4 Oktober sampai sekarang. Nah, average market foreign ya 3740. Jadi ya 37 oke lah, atau 3720 ke bawah. Nah, ini areal buy dengan target nutup gap ke atas. Ini udah 30-an bio loh yang aku. Ada BB lagi, BB tuh menarik tuh. Nah, sementara yang jual ada ZP, YP, YU, KZ, menarik lah Unilever. Ini tuh saham-saham yang di akum hari ini. Ada Bukalapak, ada MTEK, hari ini naiknya lumayan. Dia juga break pola konsolidasi yang cukup lama. Tapi saya nggak begitu melirik tech. Ada Unilever, Mayor, yes, ada Aces. Nah, ini kita cari yang aman dulu. Jadi Assetware sideways di atas dan nggak jelek sidewaysnya. I set target ke 875 dan dia masih nge-create lower high, naik terus. Nah, ini potensi breaknya gede. Ya, titik beli 7,5 sampai 720, 730 oke. Jadi peluang dari Aces gede. Nah, ini candle ini tuh yang pertanda jelas nih rejection di sini. Nah, ini pertanda kalau candle ini tuh ada yang ngelawan nih 26 September. Kalau lihat broker aneh sih, ada GW itu apa, saya nggak tahu nih broker apa nih, aneh ini tapi jarang muncul. Oke. Nah, lalu yang paling saya lihat sendiri itu apa? Yang paling saya lihat sendiri itu saham-saham yang boleh dikatakan fundamentally mereka strong. EPS kemungkinan ke depan tetap bisa nanjak. Valuasinya sekarang masih agak-agak murah, sehingga seller-seller yang keluar yaitu seller-seller yang sifatnya sementara. Yang masuk justru saat ini tuh kayak lagi proses cuci lah. Seller-seller, investor-investor, trader-trader yang weak hand. Nah, dikocok begini kan pasti kebanyakan keluar. Nah, di saat momen-momen bottom dan lowest kayak gini, mestine itu bakal kelihatan nanti yang akum yang lumayan bagus. Nah, pertama aku mau minta maaf. Aku harus akuin nih, aku gagal. SMGR aku udah cut loss, aku rugi. Ya, satu motor Vario lah ini kayaknya di sini. Di sini aku cut loss di sini di level 6.800-an, gagal. Lalu ini bearish gak? Jawabannya enggak. Dia balik lagi ke level awal di sini. Nah, aku bakal mulai collect di 6.200 dengan target balik lagi ke 7.000. Nah, kalau kita lihat tuh ya memang begitulah tipikal dari SMGR. Nah, waktu itu tuh kita live tuh ada ngebahas satu yang foreignnya akum kuat dan begitu market hancur dia bertahan. Apa itu? Excel. Nah, kalian lihat Excel. Foreign di hari-hari begini tuh justru masih akum. Hari ini juga. Nah, selama 3 hari ke belakang ini ya, market hancur dari 4 Oktober sampai sekarang. Itu CC akumnya gede banget, 21 bio, LG, BB. Boleh dikatakan ini single buyer nih, ngeborong semua, menahan harga Excel. Nah, Excel sendiri dia berada dalam uptrend channeling ya. Resist 2500 udah 2 kali dites nggak bisa lewat. Support 2300. Jadi 24 sampai 23. Selama itu ketahan ya. Peluang dia ke 25 lanjut ke 27 itu tinggi. Jadi Excel ini aku suka. Bayangkan market koreksi 2-3 hari ke belakang dia nggak kemana-mana, ke situ-situ doang. Naik turun ya wajar lah namanya. Nah, Medco, yuk kita lihat Medco. Ini kan
salah satu yang favorable. Nah, semenjak 1000 naik ke atas, nah ini turun nih. Turunnya nggak jelek. Medco, koreksi dari Medco ini kan adalah double tops kecil di atas. Tuh, targetnya udah sampai. Dan seller Medco yang paling gede selama 2 hari ke belakang itu PD. Nah, kalau kalian lihat ya PD dari 1 September. Memang dia ada ngumpulin tuh banyak. Ada sekitar 400-an bio gitu. Sementara keluarnya udah lebih. Jadi dikumpulin 400, ada 3,3 juta lot dikumpulin. Keluarnya udah 4 juta lot. Jadi gue bisa berasumsi ya, ini asumsi kasar, kalau barangnya PD yang keluar itu udah too much, udah gede banget dia keluar. Jadi mesti nih ya, hari ini coba lihat hari ini masih keluar nggak PD 6 Oktober. Nah, hari ini udah nggak ada PD. PD-nya bahkan, ini bisa digeser nggak sih? Nah, hari ini PD-nya malahan buyback. Jadi seller utama dari Medco itu udah mulai berkurang nih. Dan hari ini ada muncul-muncul seller lain kayak YP, MG, BK, YU, dan lihat bayarnya siapa. Ada AK, ada BB, ada AZ. Jadi menurut saya ya, ini Medco tekanan sellernya udah mulai berkurang dan udah mulai menipis, bayarnya juga udah mulai lumayan. Sayangnya oilnya masih koreksi. Nah, jadi kalau oilnya dari 80 bisa kejaga dan mulai rebound, ini Medco untuk balik ke 1500 itu enteng. Jadi biarkan aja dia sideways dulu di areal-areal ini. Jangan terlalu sering di scalping atau sering di trading di market-market begini. Jauh lebih baik orang beli spare harga agak ke bawah kemudian tinggalin dan belinya bertahap ke bawah. Jadi market yang volatil jangan diikutin, mabok nanti. Saya sendiri kayak kemarin tuh bandel scalping atau ngikutin ritme market, hancur. 8 kali trading, 5 kali kayaknya gagal. Nah, hari ini juga baru agak lumayan. Jadi Medco menariknya tuh apa? Di sini ada gap down. Gap itu biasanya ketutup, ya. Nah, kemudian di sini 2 hari guyuran ini PD udah keluar dengan jumlah yang dia akum dengan yang dia keluar udah nggak sebanding. Jadi boleh dikatakan barangnya mestinya udah habis. Nah, tinggal ngelihat seller-seller sisa yang ada di bawah di sini. Kalau ngelihat yang akum sih hari ini udah lumayan. Jadi mestinya ya Medco ini udah lumayan murah di 1003. Mungkin orang kalau mau spare sampai di sini nih. Sampai titik kemarin dia mulai rally. Wah, ini kalau di sini sih kita kaca mata kasar aja ya. 1200, 1150 mestinya reboundnya kenceng. Jadi boleh dikatakan koreksinya Medco ini udah setengah jalan nih. Kalau dari pattern di atas udah setengah jalan. Nah, kalau kita lihat tren garis besarnya selama kejaga di sini, nah peluang untuk balik harganya tuh tinggi. Balik 1500 lah, nggak usah balik plus high lah. Kebanyakan ya yang begini lihat murah beli lagi. Lalu di sini cut loss nyerah. Turun lagi, lalu rebound. Pas rebound udah nggak berani beli. Nah gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau di market-market begini ya, kalau seandainya ada yang drop, jangan merasa bahwa itu harga paling bottom gitu. Kamu harus persiapin uang cash untuk beli lagi di bawah. Atau persiapin uang cash untuk ketika dia mulai reversal. Hari ini kan udah mulai hijau, tapi udah reversal atau belum? Jawabannya belum. Nah, Medco sendiri, ya kalau kita lihat amannya udah di 5 ribuan, mestinya aja cuma sekedar balik ke 1700 atau balik ke gap ini tuh bisa. Tinggal pinter-pinter kalian nyari average sebottom mungkin aja. Jadi Medco ini salah satu yang saya suka nih gitu. Nah, kemudian ada MR. Ada MR, that cooking coal tuh saat ini lagi kenceng. Dan sayangnya ADMR tuh ketahan di MA 200. Hari ini ya KI-nya distribusi. Kemarin beli, hari ini distribusi. Ya mungkin masih sideways dulu. Tapi peluang dia untuk balik ke 1500 masih oke. Sama lah kayak Medco, cuman mungkin not so soon karena oilnya tuh masih kurang. Nah, lalu kertas INKP. Hari ini NI itu ngebeli
nge-cover. Nah kemarin yang nge-cover itu AK BK 4 Oktober sampai 6 Oktober, bayangkan. Nah yang keluar RX, yang keluar LG, yang keluar YU, yang keluar BB. Nah ditangkep semua sama BK NI. Nah saya ini lagi nunggu nih yang keluar ini cover balik nggak, karena nilai jual mereka itu kurang lebih ada di, jangan pakai net gross. Nah nilai jual mereka tuh kurang lebih 10.200 ke atas. Ini kan 10.300. Jadi level aman untuk kita beli ya di INKP adalah 10.200 sampai 9.600. 9.600 tuh jaga-jaga dari dia mulai rally di sini. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin tuh ada riset ya. Aku lupa dari siapa, Macquarie atau apa, riset INKP meningkatkan kapasitas produksi, kemudian pabrik baru, harga pulp and paper ditargetin 20.000. Tapi aku sih nggak ngelihat targetnya. Yang aku kejar itu EPS INKP ketika produksinya naik dan harga pulp and paper naik. Nah jadi itu yang lebih penting. Nah so INKP ini salah satu top list saya nih begitu nanti mulai rebound. Karena selama kemarin 26 September sampai sekarang yang buat koreksi itu most likely lokal, CC, RX, LG, YU, YJ, FZ. Sementara buyer-buyernya itu yang nampung semua foreign. Nah jadi dari pucuk sampai ke sini yang nampung tuh foreign semua. Average mereka berapa? 10.600 lah. Sekarang aja 10.300. Nah jadi kalau turun you know what to do lah. Tinggal dibatasi aja maksimalnya sampai berapa. Kalau saya sih lihatnya 96 maksimal. Di bawah 96 saya udah gak mau. Nah targetnya syukur-syukur balik ke high 11.600. Syukur-syukur lagi kalau kita lihat jangka panjangnya INKP itu udah ngebreak konsol gedenya selama 3 tahun. Nah kalau ini berhasil di break, nah dia ke 14.000 tuh INKP. Jadi ini momen-momen penting nih. Nah ini dianggap false break, turun sedikit tuh gak apa-apa, karena wajar market seperti ini gitu. Lalu satu lagi Doit juga kan company-nya turn around nih. Saham periode buyback udah selesai. Jadi selama masih periode buyback biasanya market tuh nggak kemana-mana. Sahamnya tuh nggak kemana-mana karena ditekan. Masa iya buyback harga murah kan? Masa iya buyback harga mahal? Nah Doit tuh break konsol. Nah rally-nya di view saya kalau tren jangka panjang weekly justru baru dimulai. Dan level-level koreksi inilah yang perlu di take chance, yaitu dari 500 sampai ya memang agak dalam sih sampai 470 lah. 500 sampai 470 itu artinya 30 poin itu artinya 6%. Ada potensi kalian rugi ya 7% lah kalau sama fee sama cut loss-nya gitu. Yang paling saya suka dari Doit adalah semenjak 25 September sampai sekarang bayarnya tuh gede. RF punya modal 515. Jadi jumlah buyer dengan jumlah seller enggak sebanding. Bayarnya level-levelnya tuh tinggi. 514, 500, 513. Even pun mereka cut loss dengan jumlah segini enggak akan bisa. Jadi ya kalau turun di bawah 500 sampai 470 atau 460 itu menarik. Dengan target ya 600 lah. Memang kalau begini-begini kan kita kayak seolah-olah loss, seolah-olah gagal. Tapi begitu koreksi udah usai justru peluang sampai di situ. Makanya begitu model-model begini jangan greedy. Begitu model-model kayak begini justru harus jaga capital biar waras. Karena kalau kalian greedy dibawa turun lagi nanti nggak waras gitu. Oke, sekian yang pernah yang menurutku baik ya. Nah ini yang di akum hari ini. Doit hari ini di akum ya rupanya. Coba lihat ya 6 Oktober ya di akum LG yang beli 3 bio kecil sih. Hari ini transaksi kecil. Ini BTN, Amtek buka, Cepin, Java, Mayor, yes. Jadi untuk sisa
minggu ke depan, sisa bulan ke depan yang akan saya lakuin adalah saya hanya akan melihat saham-saham yang fundamentalnya baik, yang EPS-nya akan ada peluang untuk growth ke depan, kemudian saham-saham defensif dan saham-saham perbankan. Batu bara only ada MR, sisanya saya masih lihat Indi tuh, bukan Indi, Harum. Nih, koreksinya baik dan lebih ke kayak kalau kita bilang ini Elliott Wave ya, ini 1, ini 2, 3, ini 4, nah ini 5. Aku cukup yakin di sini. Jadi ini bottom wave 4 nih, mendekati MA 200. Harum juga broksungnya juga hari ini bagus loh. Karena lihat KI Cipta Dana itu kumpulin. Lalu ada BK, ada IF. Jadi broker-broker yang beli itu bagus. Memang yang jual sih agak kakap juga, tapi ini nilai 1640 tuh artinya dekat-dekat MA 200 tuh jadi support sendiri gitu. Ya kalau target balik ke 1900 bisa lah gitu. Sekian.